Assalamualaikum. Berjumpa lagi di Shihab dan Shihab, tempat kita berdiskusi berbagai hal dari kacamata Al-Quran. Seperti biasa, saya Najwa sudah ditemani oleh Abi Quraish Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abi sudah bersedia lagi di Shihab dan Shihab. Kita akan berdiskusi, topiknya diskusi kita kali ini Islam segala zaman. Bagaimana Islam adalah agama yang sesungguhnya mengikuti berbagai perubahan zaman. Dan bagaimana kita harus bersikap di tengah berbagai perubahan yang tetap sesuai dengan ajaran agama. Itu topik Shihab dan Shihab kali ini. Dari judulnya saja, Abi, netizen sudah ramai. Ketika pertama kali kita mengeluarkan judul ini, ada misalnya di Instagram, Abi, Notil 0396. Ia bertanya, mengapa judulnya Islam segala zaman? Karena kan Islam adalah agama yang diturunkan pada zaman Nabi. Kok bisa dikatakan Islam adalah agama segala zaman? Jadi dari mulai judul saja sudah orang bertanya-tanya. Betul. Begini, yang pertama, Nabi pernah bersabda, Tuhan akan mengutus kepada umat ini siapa yang memperbaharui ajaran-ajaran dalam arti rincian ajaran agama ini setiap 100 tahun, kata Nabi. Artinya setiap waktu yang lama begitu ada kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam menganjurkan untuk melakukan apa yang dinamai ijtihad. Ijtihad itu adalah upaya berpikir bersungguh-sungguh untuk mencari mengapa hukum ini ditetapkan. Sehingga kalau sudah diketahui sebabnya, kita bisa melihat apakah sebab itu masih ada sekarang atau sudah berubah. Kalau sudah berubah, maka hukum akan berubah. Yang ketiga yang kita ingin lihat, sebenarnya yang berubah itu atau yang banyak berubah itu bentuk, bukan substansi. Sejak dulu orang makan, tapi bentuk makanannya, cara mengolahnya berbeda. Sejak dulu lelaki dan perempuan saling memiliki kecenderungan untuk cinta mencintai. Sampai sekarang masih begitu. Sejak dulu orang senang harta, senang kedudukan. Nah, jadi yang berubah lebih banyak bentuk. Bukan substansi. Bukan substansi. Nah, dalam banyak hal agama ini menetapkan substansi, bukan menetapkan bentuk. Masjid silahkan mau bentuk apa aja, ya kan? Substansinya? Substansinya adalah tempat itu bersih, bisa digunakan untuk salat. Seandainya, saya berandai, bangunan Ka'bah yang ada di Mekah itu, bangunannya dipindahkan ke Jakarta, orang tidak menghadap ke Jakarta. Karena itu hanya bentuk. Walaupun kita harus mengagungkannya, menghormatinya. Ini yang menjadikan agama ini selalu sesuai. Nah, yang kelima atau yang keempat, Islam mempunyai apa yang kita bisa namakan hak veto. Yaitu apabila suatu ajarannya menjadi berat untuk dilakukan seseorang, maka ajaran itu bisa gugur atau terganti dengan yang lain. Apa misalnya, Abiku? Untuk haji diperlukan biaya, diperlukan keamanan dalam perjalanan dan di sana. Kalau keamanan terganggu atau biaya tidak cukup, maka gugur kewajiban haji, ya kan? Puasa, orang bisa tidak berpuasa. Siapa? Orang yang bekerja berat, yang tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali pekerjaan yang berat itu, dia boleh tidak puasa atau menggantinya dengan membayar fidyah dan sebagainya. Orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan, yang hamil, yang menyusukan, semua ada. Karena prinsipnya begini, agama ciptaan Tuhan. Keberagamaan adalah sikap manusia. Keberagamaan itu dibawa kedudukan kemanusiaan. Sehingga kalau ada keberagamaan yang mengganggu kemanusiaan, maka bisa jadi keberagamaan atau kewajiban beragama itu menjadi gugur. Itu sehingga bisa sesuai kapan saja.
Karena dia menjunjung tinggi agama sebagai sesuatu ajaran dari Tuhan, sekaligus menjunjung tinggi kemanusiaan manusia. Itu pun ditekankan oleh Nabi ketika berinteraksi atau kemudian menetapkan hukum-hukum, selalu ada perubahan disesuaikan dengan kondisi? Iya. Masa Nabi misalnya kita lihat, pada awal masa Islam, Nabi melarang orang ke kubur. Karena di kubur mereka meminta-minta kepada siapa yang dikuburkan. Nah, jadi substansinya larangan itu karena dia mengantar kepada mempersekutukan Tuhan. Setelah masyarakat Madinah sadar bahwa itu sebenarnya tidak, tapi ziarah ke kubur itu mengingatkan akan kematian, maka ketika itu Nabi menganjurkan. Nah, jadi berubah kemudian? Berubah total, bertolak belakang. Karena kondisi masyarakatnya? Karena kondisi masyarakatnya berubah. Dan itu terjadi pada masa Nabi, itu terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Banyak sekali perubahan yang berbeda dengan keadaan Nabi. Atau lahir hal-hal baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Nabi tidak mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu buku. Itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman menyatukan bacaan berbeda-beda. Maka beliau menyatukan istilahnya ahruf. Itu semua karena kebutuhan dan demi kemaslahatan. Sehingga selalu sesuai. Karenanya itu contoh-contoh mengapa kemudian sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan Karena Islam itu soal substansi. Islam itu soal substansi dan tidak terikat terlalu ketat dengan bentuk-bentuk. Tapi batasannya ada di mana, Abiku? Batasannya pada substansi itu. Hanya ansih substansinya saja? Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, tapi intinya substansi. Pertimbangan lain itu pun tidak keluar dari substansi.